Nanti di e-learning UTS saya jelaskan ya pengumpulannya di mana. Jadi harus akses e-learning. Oh, iya. Sudah hadir semua ini. Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di mata kuliah kita yang pertemuan yang keberapa nih? 7 ya? Ke-7. Minggu depan pertemuan ke-8 yang berarti akan UTS. Jadi saya ingatkan untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Sebelum saya tambahkan tugasnya hari ini lagi. Di minggu lalu kalian belajarnya melalui ini ya, e-learning ya, membaca saja. Ada pertanyaan mengenai mata kuliah sebelumnya, karena mata kuliah yang lalu juga masih terkait dengan materi hari ini. Nggak ada pertanyaan berarti ya, kalau diam saja. Cukup jelas ya, atau ada yang belum baca ini? Saya lupa akses. Apakah kalian sudah Ada Bu, mengikuti ada Bu. kuis? Cukup. Silakan. Uh, Begini Bu, saya mau bertanya pada sistem pemasangan jaringan bawah tanah itu Bu. Hmm. Seperti apakah cara pemasangannya itu? Apakah ada jalur-jalur khususnya atau dibungkus dia Bu? Pakai uh, ada rumahnya, ada pipa baru diselubungkan di situ semua kabel-kabel listrik itu Bu. Jalur listrik bawah tanah. Iya Bu. Oke, saya belum pernah lihat memang bagaimana teknisnya, tapi harusnya ada. Nggak bisa langsung itu ke tanah. Kecuali yang ini ya, grounding ya. Grounding ada juga ini menghubungkan listrik ke tanah untuk anti petir. Tapi kalau pelindungnya itu harus ada. Jangankan ke dalam tanah, di dalam gedung juga dia ada sarangnya ya. Kalau kalian perhatikan ada trace istilahnya, saya lupa. Jadi tetap ada pelindungnya. Saya buka dulu mata kuliah kalian minggu lalu. Minggu lalu ada 2 materi ya, sistem penerangan listrik pada bangunan. Oke. Kita refresh sebentar ya. Ini ya. Tadi siapa yang bertanya? Saya nggak perhatiin tadi namanya. Toroto Dohareva Bu. Orotodo Hareva. Oke. Di bagian yang ini ya, materi kuliahnya ya, yang saya sharing ini. Iya Bu, iya Bu. Oke. Iya, sistem penerangan listrik pada bangunan. Ini memang fokus materi ke-7 adalah tentang pencahayaan atau penerangan pada bangunan dengan listrik. Jenis lampu yang kita pelajari, jenis lampu, instalasi, dan perencanaannya ya. Nah, ada beberapa jenis lampu, incandescent dan fluorescent. Atau yang kita lebih populer dengan sebutan lampu pijar. Ini ya, yang 3 ini lebih jelas. Lampu pijar, lampu pendar, atau lampu LED. Oke. Ini semua pada kenal ya dengan 3 jenis lampu ini ya, walaupun banyak jenis yang lain, tapi paling populer di pasaran 3 jenis ini, terutama untuk fungsi
rumah tinggal. Kalau di perkantoran mungkin berbeda bentuknya. Ya. Dan juga penggunaan energinya juga masing-masing berbeda karena juga bahannya yang digunakan. Yang paling murah, yang paling hemat energi itu LED. Baru lampu fluorescent lamp compact ya. Ini yang paling sering kita lihat yang putih ini. Nah, lampu pijar yang energinya paling besar. Tadi pertanyaannya di instalasi kabel ya. Apakah dilindungi? Nah, di dinding aja dia ada pipa. Kalau di plumbing kemarin kita masih ingat pipa 5/7 yang warna abu-abu. Nah, itu digunakan untuk melindungi kabel pipa di fungsi hunian. Dan ini yang seperti ini ya, yang kotak juga ada ya. Putih. Ya, apalagi di dalam tanah, dia pasti harus ada perlindungannya. Itu ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan di dalam instalasi listrik, penerangannya harus cukup dan merata, cahayanya terbagi rata. Oke, yang pencahayaan ini berpengaruh kepada ini ya, kenyamanan ya, terutama yang kenyamanan. Dan kalau di fungsi gedung yang seperti kampus, tempat belajar atau kantor, cahaya ini berpengaruh pada produktivitas. Orang yang mudah lelah karena matanya harus ekstra melihat itu menurunkan produktivitas belajar ataupun bekerja. Sehingga di dalam perencanaan kita sebenarnya harus bisa menghitung pencahayaan yang wajar atau nyaman di sebuah ruangan itu bagaimana, walaupun ada pencahayaan alami ya, pencahayaan alami dan pencahayaan buatan itu harus memenuhi kenyamanan dari penggunanya. Oke, kemudian ada sekring. Ini di sini kenal semua sekring? Ada yang Kenal belum Bu, tahu sekring? Nanti di kenal Bu. googling aja ya apa itu sekring ya. Biasanya kalau di rumah tinggal dia yang paling bagian depan ya, yang mengontrol di awal. Kemudian ada stop kontak dan titik lampu. Jangan bilang kalian tidak kenal titik lampu ya. Selanjutnya ini contoh, ini sudah diperhatikan gambarnya. Ini memang gambarnya hitam putih ya, tidak soft copy-nya. Nah, titik lampu yang bulat-bulat ini dan kabelnya digambarkan cara hubungannya ya. Dan kalau di zoom ini ada posisi saklar. Ini adalah perencanaan instalasi listrik lampu untuk fungsi bangunan stasiun kereta api. Namun di sini ahli mechanical electricalnya menambahkan gambar septic tank di sini ya, jadi agak ngawur gambarnya. Tapi untuk listriknya 6 ampere dan simbol-simbolnya ada di sini. Harusnya ada legenda simbol. Ini yang untuk fungsi children center ya, sekolah. Nah, idealnya dalam penggambaran kita ada ini kolom untuk menjelaskan simbol-simbol yang kita gunakan. Terkadang di dalam gambar yang kita gunakan kita punya simbol yang kita buat sendiri ya. Idealnya sih ada standar, tapi belum ada standarisasi yang digunakan untuk menggambar ini. Harusnya resmi dari pemerintah. Tapi
Untuk sementara nanti pun di dunia kerja kalian akan mendapati simbol-simbol yang kadang kalian buat sendiri supaya lebih jelas ataupun menggunakan simbol-simbol yang populer yang mudah dipahami oleh pelaksana bangunan nantinya. Prinsipnya gambar kalian itu bisa berkomunikasi kepada penggunanya nanti, bukan hanya dikenali oleh arsiteknya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya ya, masih tentang berkaitan dengan pencahayaan. Bentar saya tampilkan sharingnya. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, ini yang saya uraikan tadi bahwa pencahayaan itu mempengaruhi kenyamanan visual. Dan itu ditentukan oleh apakah sistem pencahayaannya itu memberikan tingkat pencahayaan yang cukup, tidak menyilaukan. Silau juga bikin lelah mata ya. Kemudian dapat menampilkan warna asli dari tugas visual yang dilihat. Ada jenis-jenis lampu yang memang kadang merubah warna ya, itu tergantung kebutuhan. Namun pada fungsi yang umum seperti kantor, apalagi laboratorium ya, itu harus menampilkan warna asli dari yang memang kita lihat seharusnya. Jadi kadang kalau suka ada yang belanja gitu ya, kalau belanja di dalam ruang tertentu, bisa jadi dia melihat suatu objek itu indah, ketika dibawa keluar kenapa kok beda ya? Nah, itu biasanya ada efek pencahayaan di situ. Jadi yang suka belanja ke toko-toko itu cobalah diperhatikan berubah nggak warna objek yang dibeli. Yang punya desain pencahayaan khusus ya. Nah, tingkat pencahayaan. Nah, di sini ada gambar ya yang terlihat. Jadi kebutuhannya beda-beda tergantung fungsi bangunannya. Kalau di rumah tinggal mungkin kita tidak begitu memperhitungkan bagaimana efek cahaya yang ditimbulkan. Tapi pada fungsi-fungsi yang lebih kompleks dan membutuhkan estetika, pencahayaan ini sebenarnya ada arsiteknya sendiri, ahli pencahayaan. Namun untuk mata kuliah utilitas kita mengenal dasar-dasarnya aja. Nah, ini tingkat pencahayaan berdasarkan fungsi. Perhatikan setiap ruang berbeda ya. Ruang direktur untuk ruang kerja umumnya mendekati 350, ruang rapat 300, ruang gambar nih. Kalian yang suka gambar ya, ya tingkat pencahayaannya cenderung lebih tinggi daripada bekerja biasa. Kemudian ruang arsip, ruang industri atau gudang. Nah, untuk industri dan gudang dipisahkan berdasarkan gudang pekerjaan kasar, menengah, halus, amat halus, dan pemeriksaan warna. Nah, di dalam membuat desain pencahayaan dalam sebuah ruangan perlu dipikirkan juga bentuk lampunya. Jadi ada efek-efek lampu yang fokus ke objek tertentu atau justru tidak fokus. Mungkin kalau kalian lihat yang tadi saya gunakan lampu di dalam mendesain dalam presentasi saya sekarang di layar saya ini, saya menggunakan jenis lampu yang mengarah ke satu objek ya, ya bisa bebas begitu. Nah, ini karena portable ya, tapi di dalam ruangan fungsi-fungsi lampu ini juga ada pencahayaan langsung atau pencahayaan tidak langsung. Jadi cahayanya justru membelakangi orang ya. Biasanya digunakan mungkin kalau kalian perhatikan kamar hotel ya, cahayanya justru memendar ke dinding gitu.
Atau pencahayaan yang asimetri, lampu sorot yang sering digunakan di taman atau untuk melihat mengarahkan fokus ke lukisan atau objek seni. Kemudian ada pencahayaan yang tidak langsung, di mana distribusinya menyebar ke segala arah. Ini mirip seperti lampu taman yang bulat itu ya. Kemudian ya pencahayaan langsung, tidak langsung, yang di mana persentasenya berbeda, ke atas dan ke bawah ya 40% atau 60%, berbeda. Ada yang masing-masing ada 40 sampai 10, jadi tergantung desainnya dan tergantung kebutuhannya. Di dalam memilih lampu perlu dikenali karakteristiknya, eh, yaitu yang pertama spektrum cahaya yang dihasilkan oleh lampu tadi. Jenis lampu saya juga punya, katanya sih punya spektrum cahaya yang berbeda. Oke. Bisa lampunya warna kuning. Kalau kalian lihat video saya, tampilan saya sekarang, warna lampunya cahayanya kuning. Oke, bisa juga kadang warnanya biru ya, tergantung kebutuhan. Kalau mau terlihat awet muda katanya warna biru. Gitulah. Oke. Jadi ada memang warna-warna yang membuat kesan tertentu terhadap objek maupun suasana ruang. Nah, itu kita perlu kenali kalau kita melihat objek apa ya, sering banyak jalan atau memperhatikan cahaya-cahaya lampu, bisa kita gunakan untuk desain-desain ruangan nanti. Kemudian ada dia perbandingan antara keluaran cahaya dan masukan daya listrik yang dinyatakan dengan lumen per watt. Kemudian di dalam memilih lampu yang kita pikirkan tentu saja umur lampu, karena itu menentukan biaya perawatan. Biasanya lampu diposisikan di posisi yang bisa mudah dijangkau kalau memang dia umurnya pendek ya. Tapi kalau dia butuh umur yang tidak perlu ini ya, yang mungkin agak tersembunyi, agak rumit, ya tentu dipilih lampu-lampu yang awet sehingga tidak merusak, ketika diperbaiki tidak merusak fungsi lainnya. Nah, kalau kita di perencanaan juga sering perlu memikirkan itu, bagaimana lampu tinggi misalnya ya, kalau putus lampunya atau perlu diganti, bagaimana cara penggantiannya. Apalagi kalau kalian mendesain rumah untuk orang tua yang untuk usia pensiun. Nah, biasanya di situ plafonnya tidak tinggi ya. Kemudian mudah menjangkau plafonnya dan lampunya. Bahkan belakangan ini tren lampu itu tidak di atas lagi tapi di dinding. Gitu. Kemudian tentunya dalam memilih lampu kita bicara harga. Ini masalah ekonomis ya. Ada harga, ada barang ya, ada barang yang bagus. Nah, namun tentunya ini juga berpengaruh nanti. Biasanya kalau harganya murah, dayanya juga tinggi, sehingga sebenarnya kalau dikalkulasikan ada pertimbangan tertentu ya, apakah kita ingin menghemat energi atau menghemat harga beli. Kemudian pengendalian cahaya dapat dilakukan dengan pantulan dari logam. Kemudian melalui bahan plastik atau gelas bening dengan difusi, melalui bahan translucent, dan penghalangan cahaya oleh bahan yang tidak tembus cahaya. Nah, ini teknik kreativitas si desain arsiteknya lah, atau arsitek khusus lampu ya. Kemudian di dalam mendesain lampu di ruang-ruang yang khusus tadi itu sebenarnya ada perhitungannya, dan ini kalian bisa nanti baca ya bagaimana cara menghitungnya, terutama di kantor, ini toko ya, sekolah, hotel, terutama bagian ballroomnya itu atau lobby, dan fungsi
yang kompleks lainnya. Nah, kebutuhan umumnya di standar kebutuhan tingkat cahaya pada ruangan itu umumnya dinyatakan dengan kebutuhan tingkat cahaya yang diukur pada bidang horizontal setinggi meja. Nah, untuk menghitung tingkat pencahayaan itu ada beberapa metode. Dari buku nanti kalian bisa lihat dasar-dasar desain pencahayaan. Mark Carland, ini buku dari Amerika, jadi pakai istilah square foot ya, kaki. Kalau kita kan meter persegi, ini kaki persegi. Oke, metode ini mengalihkan luas ruangan dalam square foot dengan watt per square foot. Dan metode ini memberikan jumlah daya dalam watt dari lampu fluoresen atau lampu halogen yang diperlukan. Kemudian metode yang kedua, metode lumen, yaitu membagi jumlah total lumen awal yang dibangkitkan oleh lampu dengan luas ruangan, kemudian bagi dua hasilnya untuk memperoleh tingkat pencahayaan rata-rata yang tepat. Ada juga dia dengan metode titik cahaya, jadi jaraknya dikuadratkan. Ini ada contohnya. Ini terutama memang cahaya kan tidak merata ya lampunya ya, terutama bentuk lampu yang sorot begitu, dia memang fokus ke tengah. Nah, ini contoh bagaimana perhitungan itu digunakan. Ini wawasan saja bagi kalian nanti untuk menggunakan. Jadi di perhitungan ini dia menggunakan dua metode tadi, dan ketika hasilnya mendekati sama antara satu metode dengan metode lainnya, berarti memang ruangan ini sudah sesuai. Agak buram ya. Nah, ini untuk ruang kelas, perhitungan untuk ruang kelas. Oke, ini masih contoh saja bagaimana pencahayaan di ini adalah ruangan ballroom hotel. Nah, untuk kalian ini wawasan saja, silahkan nanti dibaca. Tapi sebagai pengguna listrik, kalian perlu menghitung ini. Apa sharing saya sudah berubah? Belum ya? Saya tutup dulu ya. Oke, sudah kelihatan? Ini cara menghitung sederhana yang masyarakat awam harusnya juga paham. Karena masyarakat awam harus paham, tentunya yang arsitek juga jangan mau kalah, juga harus bisa menghitung daya listrik yang diperlukan rumah. Di sini semua rumahnya pakai listrik kan? Ada yang nggak pakai listrik? Kayaknya nggak mungkin ya, karena semuanya bisa online. Berarti kalian sudah masuk ke era listrik. Nah, prinsipnya sederhana. Ini belajar fisika waktu SMA. Daya listrik sama dengan tegangan dikali arus. Atau dalam istilah satuannya watt sama dengan volt kali ampere. Nah, jadi jika di MCB, kalian tahu MCB? Itu di sekring di depan itu ada warna biru ya, kecil, putih, biru putih. Nah, itu tertulis 10 ampere. Nanti cek deh rumahnya ya, dicek ke depan. Apalagi yang selama ini biasanya cuek dengan ini. Berapakah batas daya listrik yang digunakan? Nah, pada umumnya tegangan listrik yang dihasilkan Indonesia adalah 220 volt. 220 volt dikali 10 ampere. Maka tegangannya adalah 2200 watt atau 2200 volt ampere. Ini bisa bikin mati orang nggak ya? Nah, ini kita perlu, kalau
salah perhitungan di dalam menentukan ini bisa berakibat kerusakan alat-alat peralatan listrik dan juga bisa berbahaya juga kalau misalnya kebakaran ya, tapi terutama listrik. Nah, caranya pertama tuliskan dulu peralatan listrik yang diperlukan. Kalau kalian mendesain rumah, pasti kalian sudah bisa membayangkan di dalam rumah itu peralatan apa saja yang bisa ada di dalam bangunan tersebut. Kalau rumah biasanya kipas angin, AC ya, atau komputer. Nah, komputer kayak PC dan laptop tentu beda itu kebutuhan listriknya. Yang lebih berat biasanya yang PC ya. Nah, itu perlu dikenali. Oke. Kemudian menggunakan rumus tadi untuk dihitung. Jadi ini contohnya, peralatan listriknya dia hitung AC berapa. AC itu ada 1 PK, ada 2 PK, ada 3/4. Nanti kita dalami di kuliah utilitas tentang penghawaan ya, atau air conditioner. Nanti cek kalau kalian punya menggunakan AC di rumah itu berapa PK. Harusnya ada tertulis di unit AC-nya. Nah, itu akan membutuhkan berapa watt. Kalau kita beli alat elektronik, data-data ini itu wajib ada. Dan kalau kalian membeli alat elektronik juga harus memperhatikan ini, misalnya mau menambah, sehingga nanti ketika digunakan cukup arusnya yang memang sudah ada di saat ini. Yang sering menyita energi itu kan AC ya. Jadi biasanya AC tidak dipertimbangkan berapa PK, karena makin besar PK-nya ya makin besar wattnya. Jadi setelah digunakan dipasang AC, ternyata sering mati lampu ya, tidak kuat arusnya. Nah, kemudian seperti TV ini juga dihitung berapa unit dan di total di sini termasuk lampu. Lampu perhatikan lampunya pakai lampu berapa watt, bukan cahayanya ya. Kalau lampu fluoresen kayak yang populer sekarang ya fluoresen itu ya. Itu seringnya kan dengan lampu dengan daya 8 watt itu dengan kekuatan cahayanya 25 watt. Nah, ambil yang dayanya. Dan berapa jumlah yang ada di bangunan tersebut dan dihitung kebutuhan totalnya berapa. Nah, di contoh ini dia hitung dapatnya sekian, 2854. Kemudian dijumlahkan, nah dikonversikan menjadi arus listrik, dapatlah arusnya 12,97. Nah, di PLN punya batas-batas tertentu untuk standar daya listrik. Umumnya rumah tinggal itu memakai ini ya 450, 900 atau 1300. Kalau sudah fungsi rumah mewah tipe 200 atau ruko itu sudah 2200 volt ampere ya atau 10 ampere. Nah, dari sini hitungan tadi 12,97 ampere, maka pengajuannya adalah yang memenuhi ini. Dari pilihan yang ada, yang bisa itu hanya antara 12,97 kan antara 10 ampere dan 16 ampere. Maka dipilihlah yang 16 ampere. Agar nanti kalau mau menambah elektronik juga tidak ada kesulitan. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Tugas kalian untuk mata kuliah ini sederhana, tugas individual. Menghitung kebutuhan listrik di rumah masing-masing. Karena rumahnya semua ini kayaknya nggak ada yang kakak beradik di sini ya. Ya, biasanya rumahnya masing-masing berbeda ya. Tunjukkan dengan skema sederhana perencanaan listrik di rumahnya. Jadi ada denahnya, terus denah bolehlah kalian buat. Yang penting jelas ya, di mana titik lampu, di mana alat elektronik tadi, yang ini, mesin cucinya, AC-nya, dan lain-lain. Dan berapa unit jumlahnya.
baru dihitung kebutuhan listriknya seperti yang sudah dicontohkan. Hitungan seperti ini. Nah, kalian cek apakah listrik kalian, daya listriknya itu sudah memenuhi dari penggunaan alat elektroniknya. Oke, cukup sampai di situ kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak sulit kan tugasnya ya? Biar kenal sama rumahnya sendiri, dihitung itu titik lampu, laptopnya berapa besar laptop kalian itu digunakan, dan itu kan biaya ya. Jangan digunakan untuk nonton Korea saja ya kan? Oke, sudah. Silakan kalau ada pertanyaan dan ada yang presentasi. Minggu yang lalu ada yang japri saya minta diperiksakan tugasnya. Saya lupa namanya. Karena tidak sempat langsung saya buka karena minggu yang lalu saya tidak bisa online karena memang sedang tugas lapangan. Kenapa? Sakit? Saya Bu, saya Oh, Abdul Latif, Abdul kelompok Latif Abdul ya? Latif, ya Bayu Aulia sama Lutfi Audi Bu. Lutfi Audi. Bisa presentasi atau gimana maunya? Ini masih ada waktu kita. Saya simpan di mana ya tugas kalian ya? Pakai nama siapa itu? Guys. Wahyu Yuda sama Abdul Latif. Naik turun sinyalnya ya. Oke, saya screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, saya belum menemukan tugasnya Abdul Latif dan kawan-kawan ini. Silakan bertanya saja. Siapa yang mau nanggapin? Bu, katanya kelompok Habib sama Dwiki mau luan, Bu. Boleh, silakan. Mana orangnya? Ini yang mengusulkan siapa? Habib. Ini Bu orangnya, Bu, lama kali. Ayo, Bib. Come on, Bib. Ini untuk videonya, Bu. Untuk kos-kosan ini kami pakai sumber airnya dari PDAM. Jadi ini pipa air bersih yang bersumber dari PDAM-nya. Kemudian di sini meteran airnya dari sudut samping sini, kemudian belok ke belakang, lurus sampai ke shelter. Tapi ini maksudnya masuk ke sub ini, kemudian yang tadi lantai 1, lalu yang kemarin itu ke lantai 2-nya, lalu belok ke tangki airnya. Terus dari tangki air di sini turun dibagi menjadi 4 cabang. Yang di sini kalau di tempat dari atas, yang di sini lantai 1 kanan, kemudian lantai 2 kanan,
yang ini lantai 2 kiri, kemudian yang terakhir lantai 1 kiri. Ini water stopnya, lalu dialirkanlah dari shaft ini juga. Ini arah-arahnya, mulai dari lantai 1 yang sebelah kanan bangunannya, kemudian turun dari sini supaya nggak bingung ya Bu, nggak usah pakai animasi. Jadi dari shaft ini turun terpisah ke beberapa ruangan. Dari sini, untuk yang pertama, air bersihnya untuk yang lantai 2 diturunkan dari plafon untuk penghematan biaya perbaikan juga, makanya kami pilih di atas plafon daripada di bawahnya Bu. Kemudian dari sinilah dialirkan, yang ini untuk yang kloset, kemudian yang ini untuk shower handnya, hand shower. Untuk ruangan yang lainnya sama seperti yang ini Bu, dia lurus kemari kemudian dibagi ke bawah. Untuk lantai 2 sebelah kiri juga sama, skemanya lurus dari atas plafon juga ke kiri, kemudian dari atas ini terbagi lagi ke shower sama ke kloset. Teman-teman semua bisa lihat dari sini sudah kita bedakan yang untuk pipa air bersihnya biru muda, kemudian yang lantai 1 juga mirip-mirip Bu. Bisa dibilang sama, cuma menyesuaikan aja dengan bentuk kamar mandinya, karena di lantai 2 sama di lantai 1 sedikit berbeda. Yang biru ini air bersih ya. Ya, Bu. Setelah itu, setelah air bersih, untuk pembuangannya Di ini nggak ada air ada bersih. 2, yaitu pipa yang untuk grey water dan black water. Di sini sudah kita bedain warnanya, yang gelap ini untuk yang dark,
water, sumber-sumbernya dari kloset. Dari lantai, kalau untuk yang grey water dan dark water, lantai 2 dibuang dari atas plafon lantai 1, sedangkan yang di lantai 1 itu dialirkan ke bawah tanah. Kemudian semua pipa-pipa ini dihubungkan menuju shaft, lalu dialirkan semuanya ke bagian sudut lahan di sebelah sini, lalu diteruskan ke depan menuju tangki biofilnya di lahan parkir. Setelah itu bergerak ke samping menuju sumur resapan, lalu dibuang ke selokan. Untuk yang dark water, yang sumbernya dari kloset tadi. Kalau untuk yang grey water, seperti air cucian, air bekas kamar mandi, itu dibuang tidak melalui biofil lagi, tapi langsung menuju sumur resapannya, belok ke kanan. Mungkin itu saja untuk yang 3D-nya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya membahas AutoCAD-nya, karena sebenarnya sama saya, Bu, cuma yang ini 3D-nya supaya lebih jelas aja bentuk bentuknya biar bisa lebih mudah dibayangkan. Air hujan belum ada ya? Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, makasih kelompok siapa tadi? Kelompok Hairul Habib dan Fahmi. Dwiki Prayuda, Bu. Oh iya, Hairul Habib dan Dwiki Prayuda. Saya mau nanya, itu sudah sampai ini nggak air hujan? Air hujannya masih direncanain, Bu. Oh, belum ada tadi di Trini ya? Iya, rencananya tuh lewat dari grey water, Bu. Langsung masuk ke sumur resapan. Pipanya dipisah ya, jangan disatukan dengan grey water. Baik, Bu. Di bagian belakang juga ada itu drainase air hujan, dak beton itu. Ya, udah bagus sih. Dan nggak ada AutoCAD-nya ya? Pipa fan-nya. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Nggak, belum presentasi maksud saya. Pipa fan-nya ada. Pipa fan atau Pipa fan supaya dia tidak tersumbat, terutama yang air kotor. Belum ada, Bu. Dibuka lagi ininya, mata kuliah tentang plumbing air kotor ya, itu ada pipa fan. Nah, itu harus ada pipa yang ke atas dia, posisinya di mana.
ke atap. Saya Memang, sambil mau nanya, Bu, ya silakan Rani. yang soal pipa fan itu, kalau dilihat kalau di materi ada beberapa macam juga kan, Iya, yang agak yang pipa fan yang menghubung yang dari misalkan di toilet, di wastafel dan lain-lain. Yang aku bingung kan Bu, kebutuhannya gitu loh. Maksudnya perlu nggak sih ini ditaruh pipa fan? Atau kalau mungkin yang pipa tegaknya mungkin ya pasti perlu kan. Biasanya maksudnya kalau yang di daerah-daerah tertentu yang bukan pipa tegaknya, analisanya untuk itu perlu atau enggak itu gimana ya? coba kalian bayangkan saja kalau dari gambaran itu kan ada memang posisinya, mana ya, saya ambil dulu gambarnya. Terutama dia di persimpangan ya, dan persimpangan, pertemuan dua percabangan pipa ya, percabangan pipa. Karena di situ yang resikonya sumbat, apalagi untuk air kotor padat dan dari dapur ya. Memang di kita tidak begitu populer, tapi ini standar yang ada. Jadi coba kalian analisa menurut pemikiran kalian, idealnya di mana dengan paparan kuliah yang sudah pernah saya sampaikan. Dari contoh yang sudah saya tampilkan, iya, silakan buka e-learning. Saya coba buka dulu yang sebelumnya ya. Kok ada yang keluar masuk ini? Ini. Tunggu, saya buka dulu yang lebih jelas. Oke. Ketemu. Ini udah bisa terlihat nih. Bisa kelihatan ya? Pipa pen, ini posisi tadi kalau di gambar 3D yang dipresentasikan di SketchUp, posisinya kan pipa warna gelap ya, abu-abu gelap. Kemudian di percabangan dia ke atas, ada yang ke atas namanya pipa fan. Ini nggak mungkin dilewatin air, karena dia kan posisinya di air itu mengalir ke bawah. Nah, tapi dia butuh untuk udara, memasukkan udara sehingga aliran air di pipa ini lancar. Kelihatan ya, Dwiki sama apa tadi? Habib, Bu. Habib, maaf. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, bisa dipahami. Iya, Bu. Ah, Iya, Bu. Nah, ini yang gambar 3D-nya nih, seperti ini. Yang hitam, air buangannya. Yang ke atas, abu-abu adalah pipa fan-nya. Memang kalau kita survei, kalau kalian survei ke perumahan-perumahan yang 2 lantai yang dibangun, itu nggak bikin ini. Tapi kalau bangunannya kayak kantor, perkantoran, yang punya standar yang lebih baku ya, yang wajib gitu ya, ada pemeriksaan yang lebih teliti. Ini disediain karena
kalau tidak penuhi, perawatannya yang bikin masalah nanti. Karena fungsinya sudah kompleks ya. Kalau rumah tinggal mungkin tidak begitu riskan dia karena perawatannya bisa lebih karena penggunaannya pun tidak sebanyak perkantoran. Tapi kalau fungsi yang banyak beberapa lantai dia perlu seperti ini. Gitu ya. Rata-rata saya perhatikan tugas yang air kotor di pipa fan ini yang tidak digunakan. Bisa? Ukurannya, Sabu, mm sabu. ya. Ukurannya juga sudah dijelaskan kok di sebelumnya. Buka aja materinya kembali ya. Jelas lebih kecil atau sama, bukan lebih Bu, besar. boleh tanya lagi, Bu? Silahkan, Suryo. Assalamualaikum, Ibu. Boleh tanya, Bu? Ya, waalaikumsalam. Silahkan, Suryo. Iya, Bu. Kan gini, kami kan sudah mencoba kemarin merancang untuk air hujan. Nah, kami kan ada menyiapkan box control di sudut gitu kan, Bu, untuk air yang dari air bekas grey water itu sama di sudut satu lagi depan. Artinya gini, dan kebetulan sih di 2 atau 3 titik air hujan talangnya itu maksud kami di control box yang itu digabungkan dengan control box grey water itu baru setelah dari control box itu ke sumur resapan boleh nggak Bu kira-kira Bu untuk air hujan tadi Bu? Itu pertanyaan pertama sih Bu. Soalnya kami kebetulan memang ada control box di sudut bangunan kami gitu. Saya dengan Rido untuk si air bekas tadi itu Bu yang grey. Iya. Nah, menurut Ibu seperti apa? Boleh nggak Bu? Tapi dia ngalir ke control box itu dulu gitu. Dibuangnya ke control box. Air hujannya ya? Iya Bu. Bisa. Boleh Bu, secara kimiawi kan masih masuk Bu ya kalau dengan air bekas kayak gitu ya Bu ya. Iya, Bukan black water Bu ya. bukan. Jangan yang black water. Black water nanti keluarlah kuning-kuning. Bisa. Oke, berarti bisa Bu ya. Bisa. Jadi di bak Oke. kontrol itu biasanya pertemuan ya. Air hujan Iya. dan air grey water yang dari kamar mandi atau dapur. Gitu. Iya, Baru dari betul. sana langsung ke riol Sumur kota resapan. atau ya sumur resapan. Baru nanti overflow kalau dia terbuang ke riol kota drainase. Tapi lebih bagus Terus ya Bu. air hujan itu kalau kalian masih di perencanaannya ya kan, didesain aja dia untuk rainforesting. Dikumpulkan air hujannya untuk dikelola lagi gitu. Jadi kalau desainnya begitu dia dipisahkan dari grey water. Oh begitu ya Bu. Iya Kalau supaya memang mau dibikin ya, harvesting ya Bu ya. ya biar air hujannya bisa dimanfaatkan, misalnya cuci mobil, cuci tanaman, atau misalnya PDAM atau kekeringan masih bisa ada stok air. Berarti bisa juga nanti taruh bak juga di atas lagi ya Bu ya. Kalau supaya nanti kan paling itu fungsinya bisa untuk flush ke kloset gitu kan. Iya, benar. Bisa dipompakan ke atas, ditaruh ke tangki lagi. Tapi beda dengan air bersih ya Bu ya. Beda. Makanya bisa konsep desainnya air yang untuk flush itu tangkinya sendiri. Dipisahkan dengan air yang untuk mandi. Jadi memang banyak tangki, tapi lebih ramah lingkungan. Nah, konsep itulah yang sebenarnya saya mau nilai kalian sampai ke sana atau tidak. Kalau 3D-nya pemanis, walaupun kalian bagus-bagus 3D-nya ya. Terus sama tadi itu Bu, air itu fan. Pipa fan tuh kami kan gini, mencoba itu kan kalau dari yang 3D yang Ibu tunjukin tadi atau dari materi kita itu ada beberapa titik fan-nya tuh ke atas gitu. Kami pengennya tetap di shaft induk itu. Kami buat satu gitu, cuman
kami memang agak sedikit kesulitan, memang Bu, agak sedikit kesulitan untuk mengkonekkan setiap titik-titik dari equipment itu tuh Bu. Misalnya dari kloset, dia kan sudah kandung 3 atau 4 inci kan gitu Bu. Saat nge-cross bangunan dan nyebrang ke bangunan, itu kami memang agak sedikit kesulitan karena kalau memang mengikuti dari yang 3D yang di materi, maka akan ada beberapa titik, 3 atau 4 titik gitu Bu, untuk fan itu ke atas. Secara apa sih memang bagus secara utility, tapi secara estetika mungkin menurut kami ya, kami nggak tahu apa sampai menembus atapnya itu, berarti kan kelihatan Bu kalau Iya. misalnya di 3 atau 4 titik gitu. Kami kemarin sama Rido brainstormingnya, gimana Mas diusahakan satu titik aja kita nih pipa untuk apanya di shaft yang di belakang gitu kan Bu. Kami mengalirkannya pakai ada nge-cross juga 3 inci pipanya untuk si apa namanya? Si apa tadi itu pipa fan. Tapi dia horizontal dulu, tapi tetap di atas dari supaya jangan air bisa balik ke fan tadi kan, begitu secara Iya, prinsipnya iya. kan Bu. Cuma nanti ada beberapa titik memang agak sedikit sulit. Pertemuan-pertemuan itu sih Bu yang kami kemarin tuh agak stuck atau sedikit trouble, ketemu masalah saat beberapa titik, kan tadi kan ada kita bilang lah rumah bangunan kita ini ada 2 titik Iya, gitu. benar-benar. Itu menemukan itu Bu yang memang kami kemarin tuh agak sedikit sulit walaupun sudah ketemu solusinya. Jadi kami pengennya sih tetap ada satu aja pipa di belakang itu yang ke atas Ya. gitu di stack itu. Tapi memang belum. Nah ini kalau kita di yang baru share itu sudah 2 titik untuk si Iya, fan iya. itu kan gitu kan, ada 2 nol, apalagi yang begitu kita ada Oke, prinsip pipa fan ini kan dia mengalirkan udara untuk yang hitam ini, pipa-pipa yang hitam ini. Jadi, kalau memang mau mengirit ya tadi pipa fan yang vertikal di 2 titik ini, coba hubungkan aja ini ke satu pipa vertikal. Jadi tetap ada. Misalnya yang dari sini ada satu tarik garis ke sini. Bisa ya? Kelihatan ya mau saya ya? Jadi memang ada pipa tambahan. Dan ukurannya kan tidak perlu besar itu. Penting udara dari atas bisa bisa dimasukkan ke pipa yang nanti kemungkinan ada cairan yang sangat padat gitu mengalir di sini. Bisa satu aja di shaft, tapi hubungkan semuanya ke pipa fan, ada pipa fan-nya. Kira-kira saya masih didengarin nggak ya? Kayaknya sinyalnya ngaco tadi ya. Masih Bu, masih. Masih ya? Masih. Oke, sip. Apa? Masih Bu. Penanyanya yang hilang ya, Surya ya? Oke. Oh, ada. Oke. Bisa ya, bisa aja sih Suryo dibuat pipa fan-nya satu di shaft, tapi hubungkan dari pipa lainnya. Tetap ada penghubung ke sana, jangan ada yang tidak pakai pipa fan. Mungkin kalau jauh sekali baru tarik ke atas sendiri ya. Kalau dia ke atap kan tidak begitu mengganggu estetika di dalam atap. Kalaupun di atas itu dak beton desainnya, ya bisa ditutupin lah agar tidak masuk air juga ya, air drainase. Oke, sudah ini saya udah buka kelompok Dwiki ya. Bentar saya buka ini. Dwiki masih hadir ini dan kawan-kawannya. Ada 3 orang ini ya. Satu-satunya kelompok yang bertiga. maaf ya Bu tadi terputus sinyalnya Bu. Iya. Oke, ini air bersih ya. Air bersih ke tangki atas langsung. Oke. Dinding
Nah, ini Dwiki sama teman-temannya di dapur ini jangan lupa ada kitchen sink, tempat cuci piring. Wastafel ini ditambahin sudah bagus. Kemudian kalau rumah itu ada dia mesin cuci ya. Nah, mesin cuci mungkin bisa pakai keran di sini boleh lah. Tapi kitchen sink ini wajib didesain ini. Sama di bagian kafe ini ada kitchen sinknya untuk nyuci-nyuci. Tadi di kelompok sebelumnya ada wastafel di depan ya, itu sudah memikirkan desain kokpit. Yang seperti itu yang dipertimbangkan. Fungsi ruang yang akan digunakan apa? Apakah perlu penambahan keran? Atau kalian ingin rumah kos ini kelasnya lebih mewah, jadi pakai air panas, pipanya kan sendiri. Nah, itu kalian tuliskan. Oke. Nah, idealnya memang ada tangki ya di bawah ya, sebelum disedot ke atas. Supaya tenaga tangkinya ini, tenaga pompanya tidak terlalu ekstra kerja keras. Apalagi di kota. Kadang-kadang semua pakai pompa, terakhir airnya kecil semua ya, tetangganya berebutan nyedot PDAM. Sementara stok airnya, debitnya kecil. Ini dibuat ke lantai 2. Pompa. Ini apa ini? Bulatan biru ini apa ya, Dwiki? Siapa? Bu, maaf Bu, ini kelompok dari saya Bu, Bayu Ah sama ya. Latif. Oh ya, Abdul Latif, Bayu, dan satu lagi Dava ya, Dava. Hah? Lutfi Bu. Muti. Lu ya, Lutfi. Oke. Nah, Ini apa maksudnya? Bu, maksudnya Bu kan itu kan dari meteran air pump Bu. Dia nanti kan dari pipa, dari pompa naik ke tandon Bu. Nanti dari tandon kan ada 2 pipa lagi, yang satu khusus untuk lantai 1, yang satu lagi khusus untuk lantai 2 Bu. Ini warna biru ini Itu tandon atau apa ini? ya, ini maksudnya tandon yang di atas atap Bu. Oh, ya di atas atap. Lupa hapus aku. Ya, Bu, Nanti maaf, kasih lupa keterangan hapus. ini tandon di atas atap. Tapi posisinya digambar di atap aja. Jadi kita atau putus-putus ya. Lubang. Garis putus-putus dan kasih keterangan posisi tandon di lantai 3. Kok jadi apa? Ya, Bu. Tulisan gambarnya, keterangannya itu harus menjelaskan. Jadi ngerti ini simbol apa ya? Karena ini posisinya kan kamar nih ya, ruang tidur kok ada tangki. Ya, Bu. Gitu. Maaf Bu, lupa hapus Bu. Oke, dirapikan lah. Oke, pipa. Nggak pakai savin ya? Ya Bu. Kemudian ini air kotor. Air kotor dari lantai 2 Turun ke lantai 1 deh Bu. ke lantai 1. Dibuang ke Dari lantai. ini air kotor cair ya? Green water. Iya Bu. Pipa 4. Closet. Iya. Ini pertimbangannya kalau saya sharing lah ya pengalaman di lapangan ya. Kalau posisi pipa di sini, misalnya lah terjadi suatu saat kebocoran, karena posisinya kan di bawah keramik atau lantai ya. Nah itu kan biasanya bongkar tuh di tengah ini. Kalau keramik bahannya itu biasanya sudah nggak ada trennya lagi kalau udah hitungan 5 tahun. Jadi belanglah keramiknya di tengah. Kalau terjadi pembongkaran di sini, begitu. Kalau di pinggir, dia umumnya bisa ditutupi dengan perabot. Nah, jadi memang nanti memang itu detail ya, tapi dipertimbangkan ketika masang pipa. Biasanya di dekat dinding.
Atau ya kualitas pipanya yang jamin 20 tahun dan pemasangannya itu benar-benar rapi ya. Tapi untuk jaga-jaga ya posisinya di posisi yang tidak mengganggu estetika kalau terjadi pembongkaran lantai. Berarti letak di dinding boleh lah Bu, berarti ya Bu, di pinggiran. Di pinggir, bukan di dinding, di pinggir. Jangan di tengah ruangan. Iya Bu. Kalaupun misalnya dibongkar di tengah ruangan kan aktivitas ruangan ini bisa terganggu seluruhnya kan. Tapi kalau di pinggir mungkin orang di tengah bisa beraktivitas gitu. Itu salah satu teknis perawatan ya yang dipikirkan. Ini juga untuk kelompok yang lain ya. Nah, seperti ini misalnya di pinggir. Jadi dia kalau misalnya bongkar keramik, pinggir-pinggirnya aja. Oke. Nggak pakai sumur resapan. Ini septic tank, ini apa? Resapannya Bu. Ya, dibuat keterangannya ya. Iya Bu. Air tinja. Nah, pertimbangannya kenapa di sini apa? Ini yang di depan apa? Yang di depan kemarin mau ada rencana perubahan Bu, letak septic tanknya di parkiran Bu. Ya. Cuman kan karena terlalu jauh mungkin Bu. Udah gitu untuk pipanya kan estimasi biayanya pasti mungkin agak mahal sih Bu. Ya. Untuk perawatan lebih mudah di depan ya. Misalnya kalian sering dengar sedot tinja itu kan? Iya. Lebih mudah di depan dan ini kan nanti perkerasan ini ya. Ruangan ini juga tidak berfungsi. Tapi kalau kalian letakkan di belakang, misalnya ada pengembangan di sini, repot juga jadinya kan. Misalnya dia ingin menambah bangunan lagi. Tapi boleh sih. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang dipikirkan. Masalah efektivitas perawatan, juga efektivitas sirkulasinya. Ya Bu. Dari ini oke, kloset dah. Air hujan belum ya? Air hujannya lagi proses Bu. Ya. Tinggal notasi-notasinya aja dibuat lebih jelas, detail. Walaupun mungkin cara menggambarnya sederhana, tapi kasih keterangan nih fungsinya apa. Terus jenis pipa ini kasih keterangan legenda ya, garisnya garis apa. Biru apa, kuning apa ya. Dan simbol-simbol seperti ini ya. Nah, keran air, floor drain, diberikan notasi arah airnya ya. Ini floor drain kan. Nah, ini saya ingatkan lagi soal posisi floor drain ya. Jangan jauh sekali dari kloset supaya air yang di dekat pintu ini bukan benar-benar diupayakan kering posisinya dekat pintu. Karena standar kamar mandi yang ideal itu adalah kamar mandi yang kering. Kamar mandi yang basah itu tempat berkembang biaknya bakteri. Jadi kalau kalian mendesain pun pertimbangkan bagaimana supaya kamar mandinya secepat mungkin mengering, gitu. Oke ya, sudah itu saja untuk kelompoknya Abdul Latif, Lutfi, satu lagi siapa? Bayu Bu. Bayu Bu. Oke, ya Bayu. Sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti kami tinggal penambahan macam keterangan tadi ya Bu. Iya. Kayak Air logo. Ya, keterangan notasi gambarnya. Oke. Ya. Kemudian air hujan. Air hujan ya Bu. Ya. Air hujan pertimbangkan ya, kalian kan bukan untuk mau dibangun ini, tapi desainlah seideal mungkin.
buat bangunan kalian itu ramah lingkungan. Karena nggak pakai uang kalian juga kan nanti dibangun, gitu. Jadi buatlah yang bagus-bagusnya. Mumpung kalian masih bisa menghayal. Kalau saya di dunia kerja nggak bisa saya buat pun cantik-cantik. Kalau si yang punya bangunan bilang nggak ada duit, ya harus di-korting desainnya. Potonglah, begitu ya. Jadi mumpung kalian bebas, bebaskan pikirannya. Maupun biarpun nanti desain-desainnya pun kayak kemarin kan ada beberapa ide bikin tangki, kemudian apa ya, pakai stop kran ya, di beberapa titik. Nah, itu ide kreativitas arsitek, itu yang sebenarnya yang penting dari arsitek, bukan jadi juru gambar 3 dimensi ya. Iya, Bu. Oke? Ya, tapi itu modal besar bisa gambar 3D. Itu sayang sekali 3D-nya memang ya, kalau kalian bisa YouTube kan itu bagus itu. Kalian YouTube kan, kalian jelaskan seperti tadi waktu presentasi. Nah, kalian tampilkan di website Unpad. Tapi tentu ada masalah kuota ya. Kalian carilah yang murah-murah. Akses warkop gitu kan, yang wifi-nya gratis tapi cuman minum teh manis ya kan. Ya, saya gitu juga soalnya. Namanya tidak disubsidi kampus ya. Walaupun itu tidak jadi penambahan penilaian sih, tapi saya tidak akan memberatkan ya, karena saya paham juga kondisi kalian berbeda-beda. Prinsipnya yang saya nilai adalah kreativitas kalian di dalam desain perencanaannya itu. Semaksimal mungkin dan seideal mungkin diterapkan itu lebih baik. Nah, ada Baik, lagi. Bu. Lanjut ke tugas individual, nggak ada masalah ya tadi menghitung kebutuhan listrik di rumah masing-masing. Buka e-learning-nya. Kemudian minggu depan itu pertemuan 8 adalah UTS. Nanti saya akan tampilkan di e-learning UTS-nya ya, terdiri dari pengumpulan tugas, kuis-kuisnya saya ulang lagi, kuis-kuis sebelumnya, dan catatan kuliah. Tapi nantilah saya pikirkan dulu lah ya. Kalian tunggu aja lah kejutannya ya. Siap aja lah kalau tugas ujian ya. Prinsipnya saya berharap dengan mengulang-ulang pelajaran ini kalian bisa lebih ingat dan tidak takut-takut menerapkannya di desain. Oke, sudah siap untuk ujian ya? Belum, Bu. Belum. Sampai jumpa di UTS. UTS-nya nanti via e-learning saja, tidak pertemuan seperti ini ya. Oke, yang belum presentasi tugas, gimana caranya? Kayaknya ada beberapa kelompok ya. Oke. Cobalah dibuat YouTube-nya, gimana lagi ya, supaya punya kesamaan dengan kelompok lain ya, karena keterampilan presentasi juga penting. Saya juga nggak bisa baca gambar kalian semaksimal kalian membaca gambar kalian, karena kayak tadi ya ada keterangan gambar yang kurang gitu ya, saya harus tanya lagi. Tapi tentu ada nilai plus untuk yang sudah presentasi. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Sudah jam 9. Untuk pertemuan kali ini Bu, di-share di sana Bu, di e-learning Iya. nanti kan Bu, soalnya sering terputus-putus Bu. Iya, Biar bisa ini ngulang. saya rekam, nanti kalian bisa ulang di e-learning. Seperti biasa saya akan beri kuis, dan jangan lupa absen online ya. Absen online-nya nanti saya buat di WhatsApp group. Karena kelas ini termasuk paling banyak, jadi saya nggak hafal nih yang hadir ini. Apalagi kalau pakai namanya tadi beda dengan yang di absen, saya khawatir nanti saya buat tidak saya kenali ya. Jadi kalian absen juga online. Kalau kelas lain paling banyak 8 orang, saya masih ingat. Oke. Sudah? Cukup? Sampai di sini bisa kita padakan? Iya. Oke. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Yuk, yuk, silakan, Banyak ya, Bu. silakan Liv ya. Halo, iya Iqbal, waalaikumsalam. Besok belum saya bereskan. Kalau pagi bisa nggak? Ini saya. Oh iya,